Zi menulis kita baca novel aksi romantis di fun. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng, like, comment, and share. Waktunya membaca part ke-17 dari cerita Penjara Hati Sang Mafia karya Zain Iska. Let's go! Emosi di kepala Repal memuncak saat mendengar desas-desus buah bibir para pelayan yang sibuk mendekorasi ruang tamu saat ia pulang lebih awal dari kantor. Langkahnya langsung mencari sosok ratu yang diduga ada di kamar Padma. Namun saat ia sampai ke sana, baik Padma maupun ratu tak ada wujudnya. Pria itu menuju ruang kerja Restu untuk memastikan gosip yang beredar di rumah ini. Langkahnya terhadang oleh Erik, tapi pria itu menerobos saja tanpa peduli. Dua wanita, juga dua pria yang ada di sana termangu sesaat mendapati kedatangan Repal. "Oma, Kak Restu, apa gosip yang sedang beredar di rumah ini benar?" Tanyanya dingin tanpa raut wajah berseri. Ratu yang mengerti arah pertanyaan itu kemana merunduk canggung. "Gosip apa?" ucap Restu Jumawa pura-pura tak mengerti. "Kau akan menikahi Ratu?" timpal Repal lagi menekankan. Bahkan ia tak lagi memanggil Restu dengan kakak untuk kali ini. Tak ada gosip, karena itu memang benar. Pria dingin itu membuang pandang ke meja, sibuk dengan berkasnya tanpa peduli. "Politik apa ini? Atau bisnis?" ucap Repal lagi membuka tangannya. Ia menatap pada Ratu penuh tanya. Dari gestur wanita itu bisa Repal baca kalau gadis itu sedang dipaksa. "Repal, jangan dibikin keributan. Tolong Oma, tolong dukung kakakmu ya," ucap Padma menenangkan. Namun lelaki dengan alis tebal itu hanya menatap tak suka pada Padma dan langsung pergi begitu saja. "Jadi semua berkas sudah diurus?" tanya Padma. "Grandma," tatapan Restu mengintimidasi membuat kalimat Ratu terhenti. Ia tak punya pilihan lain di sini. "Saya cuma mau bilang, menikahiku mungkin hanya akan menambah masalah. Jadi tolong pikirkan lagi. Satu lagi, banyak berkas yang harus diurus. Apalagi KTP ku juga hilang," ucap Ratu beralasan agar sang tuan muda dan Padma berubah pikiran. Sejak tadi, Padma terus menodong Ratu dengan kejadian di malam saat gadis itu menyembunyikan Restu di kamarnya. Walau Ratu membela diri, tetap saja Padma bersikeras menunaikan rencana ini. Ditambah dalih, Ratu adalah orang luar yang menyimpan banyak rahasia tentang Restu. Itu bukan masalah besar. Timpal Restu yang sedang bersandar di meja. Perlahan ia melangkah mundur dan membuka laci meja kerjanya. Dilanjut dengan tangannya memegang sebuah benda persegi yang langsung Ratu kenali. Itu KTP saya. Bagaimana?" Gadis itu terperangah tak percaya kehabisan kata-kata. "Salah satu bukti betapa banyak kau menceburkan diri dalam dunia yang tak harusnya kau masuki," ucap Restu setenang telaga tapi juga dingin bak kutub utara. "Segera kita akan menghubungi orang tuamu untuk masalah ini," ucap Padma menyela. Keberadaan Padma di sini membuktikan kalau lansia itu tahu seperti apa profesi Restu. Otak Ratu kian berdenyut saja. Sekarang ia harus bagaimana? "Jadi kapan akad bisa dilaksanakan?" tanya Padma seakan sudah tak sabar, sementara gadis yang menjadi calonnya kian pening. "Mungkin 3 hari atau bahkan kurang dari itu," Erik yang menjawab sambil menunduk sopan. Ucapan pria jangkung itu sontak membuat Ratu terbelangah. Tak pernah terbayangkan olehnya, bahkan mimpi pun tidak, kalau masa depannya akan berujung pada seorang mafia garis keras yang terkenal dengan tangan baja, juga dijuluki malaikat pencabut nyawa. Apalagi dalam waktu dekat, apa yang akan dikatakannya pada ibu dan adiknya? "Jangan khawatir Ratu, aku yang nanti bicara pada ibumu," ucap Padma bagai bisa membaca kegalauan di mata gadis itu. Ratu terpaku gamang, ingin lari tapi ia tak tahu bagaimana caranya. Detik ini otaknya sedang bekerja keras mencari jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari rumah mafia yang membuatnya bisa gila lama-lama tercebur di sini.
Fatma meminta Erik membantunya keluar bersamaan dengan ratu yang tanggap dan cekatan membopong lansia itu. Gerakan ratu yang natural pada Fatma diam-diam direkam oleh mata biru kehijauan milik sang tuan muda yang sedang duduk tenang dengan sorot sedingin es. "Kamu di sini saja dulu, bicara berdua dengan Restu," cegah Fatma cepat. Gadis itu ternganga-gagu, sungguh ia tak ingin berada di sini. Namun Fatma langsung melangkah dari sana meninggalkan ratu yang langsung kaku. Di mejanya, Restu sibuk dengan dunianya bagai tak ada ratu di sana. Gadis itu mendengkus kasar, untuk apa ia di sini jika hanya melihat si pokok pisang tak punya hati yang kian detik kian menjadi. Abai, ratu melangkah keluar tanpa permisi. "Diam di situ." Langkah ratu terpenggal diiringi napas lelah karena kalimat Restu. "Ngapain aku di sini? Makin lama aku makin gila. Bukan salahku kalau Anda masuk kamarku begitu saja kemarin. Apa aku bisa mendengar penjelasan kejadian itu?" tuding ratu sarkastis. "Aku sendiri nggak tahu bagaimana ceritanya." Mata Restu terangkat datar masa bodoh, makin membuat ratu mengerang geram. "Telepon ibumu. Pastikan semua yang keluar dari mulutmu itu adalah hal-hal baik dan masuk akal." Restu mengangsur gawai ke ujung meja. "Pakai ini." Ratu sempat menolak dengan tatapan jengkel, tapi keputusan itu tak bisa ia pertahankan saat pistol kembali membega dahinya. Kepala Restu mendeleng singkat sebagai isyarat perintah bersama tatapan menghunus. "Atau kau mau kecoa yang menggerakkan kinerjamu?" Kalimat itu seperti gurauan, tapi tentu lebih terkesan ancaman. Akhirnya, mau tidak mau, ratu meraih benda TV yang sudah terbuka fungsi kinerja layar, menekan nomor Rona, adiknya, lalu disambut suara ibunya. Setelah bertanya kabar dan berbagi cerita sebentar, Linda, ibunya, termangu seperti dugaan ratu saat ia mengatakan kabar ini. "Bu, ratu mau nikah." Setelah bisa lepas dari tugas menjaga Fatma dan menyingkir dari pembahasan dengan Restu di kamarnya, ratu tergesa-gesa menekan tombol panggil kembali ke nomor Rona untuk membuat klarifikasi dengan apa yang dikatakannya tadi. "Ratu, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Linda di seberang yang juga bersama Rona. "Bu, itu tadi aku ditekan. Aku terpaksa bilang begitu. Kalau enggak, kita semua enggak selamat. Cepat siapkan barang-barang penting. Ibu dan Rona pergi dari sana. Ke kampung halaman aja dulu, Bu. Ratu akan cari cara untuk lari dari sini." "Nak, kamu jangan cari bahaya. Kita juga jadi ikut dalam bahaya. Tolak saja baik-baik, Nak." Linda yang khawatir masih belum mengerti kondisi sebenarnya. "Nggak semudah itu, Bu. Ibu nggak tahu gimana bahayanya tuan muda rumah ini. Gimana ceritanya kamu bisa terjerumus dalam urusan dia?" tanya Linda diikuti anggukan ingin tahu dari adiknya. "Panjang ceritanya, Bu. Nanti kita cerita lagi, ya. Kita ketemu di kampung halaman ibu, oke?" Panggilan pun terputus setelah ratu meminta doa pada ibunya. Pukul 20 malam, ratu keluar rumah dengan alasan seperti malam kemarin untuk mencari sesuatu di box sampah. Sedikit gugup, ia melangkah bersama debar jantung tak menentu yang terus mengisi irama dunianya saat ini. Ia sudah menghubungi Araf untuk menjemputnya tak jauh dari rumah besar kediaman keluarga Edward di komplek Royal Cluster Diamond ini. Saat langkahnya sampai di box sampah, netra ratu mengedar ke sekitar untuk memastikan tak ada sosok manusia yang menangkap basah keberadaannya. Saat hatinya berkata kondisinya terkendali, langkahnya pun kian bertambah laju dan kini ia mulai berlari. "Ratu!" panggil Araf yang sedang bersembunyi dengan motornya di balik pepohonan rindang. Tanggap, ratu pun mendekat dan langsung naik. Cepat Araf sebelum ada yang lihat. Mega Pro yang dikendarai Araf melindas jalan secepat itu juga. Namun saat mereka sampai di perempatan, ada beberapa motor berjajar di tengah jalan. Tak jauh di belakang mereka juga ada mobil hitam yang terparkir. "Araf, itu..."
Kamu tenang, pegangan kuat, aku ngebut nih. Gimana caranya? Gadis itu kian tegang. Bukan Araf yang menjawab, melainkan suara motor yang makin mengaung padu, melaju, berhenti sejenak lalu mengerem tiba-tiba, memutar untuk menghindar. Namun beberapa meter melaju, jalan mereka kembali dihadapkan sekelompok orang dengan motor besar. Mata Ratu kembali membeliak. "Araf, sekarang gimana?" ucap Ratu panik. Bersambung. Kalian lebih suka ada audio membaca atau musik saja seperti biasa? Beri komentar kalian di bawah ya. Tunggu kisah mereka selanjutnya dan dapatkan notifikasi dengan menekan tombol subscribe dan lonceng. Tinggalkan jejak kalian di like dan komentar sebagai kode buat aku biar terus lanjut. Ayo berteman juga di Instagram dan Wattpad Jain Isika. I'll see you, thank you.